Media sosial seperti Instagram kini menjadi salah satu tempat potensial untuk berjualan. Ya, agar kegiatan berjualan laris manis di Instagram, maka pelaku bisnis harus memiliki kemampuan membangun customer journey melalui konten-konten yang dibuat. Bukan hanya untuk berbagi foto, media sosial seperti Instagram menjadi salah satu tempat potensial untuk berjualan. Namun untuk bisa mulai berjualan online di Instagram tidak hanya bisa membuat akun berjualan saja. Ethical Lead Facebook Indonesia Aldo Rambe mengatakan, agar kegiatan berjualan laris manis di Instagram maka pebisnis harus memiliki kemampuan membangun customer journey melalui konten-konten yang dibuat. Tujuannya tidak lain hanya untuk menangkan hati followers Instagram yang merupakan calon pembeli. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membangun brand awareness. Kunci dalam membangun brand awareness ada pada profil Instagram, terutama 6 foto terakhir yang diunggah. Ke-6 foto tersebut harus bisa mempresentasikan image dari bisnis. Lalu tidak kalah penting adalah penggunaan tanda pagar. Tanda pagar atau hashtag akan mendorong konten bisnis masuk ke tab Explorer di Instagram. Pemilik bisnis juga diharapkan bisa fokus pada tahap consolidation. Dalam tahap ini penting untuk mempertimbangkan kemudahan akses pembeli untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai produk, baik lewat fitur pesan langsung atau direct message maupun lainnya. Dan tahap berikutnya yaitu Inspire Action, yang merupakan tahap mengajak followers untuk membeli produk. Pemilik usaha bisa memanfaatkan fitur shop pada Instagram, atau bisa juga dengan mengintegrasikan akun berjualan dengan website dan platform e-commerce. Hal ini agar memudahkan proses pembelian produk oleh konsumen. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita yang menarik pagi hari ini, ubah followers menjadi customers atau consumer ala startup, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Denny Santoso. Beliau adalah founder dan CEO dari Tribelio.com. Selamat pagi, Pak Denny. Selamat pagi. Apa kabar? Baik-baik, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Power Breakfast. Oke, Pak Denny, saat ini kan orang-orang gitu ya, baik yang memiliki akun pribadi ataupun akun bisnis, ini kan berlomba-lomba supaya followernya tuh banyak gitu. Tapi sebenarnya tuh sepenting apa sih follower yang banyak dalam akun bisnis atau akun pribadi kita? Menurut saya sih simpel banget ya, banyak atau enggak, yang penting adalah hubungan kita ke audiens kita seperti apa. Jadi akan mubazir ya kalau akun banyak banget, karena kita sering banget ngasih giveaway misalnya, tapi sebenarnya mereka tidak kenal kita, tidak kenal siapa pemilik akunnya, tidak ada kedekatan. Karena buat saya pribadi sekarang nih, terutama di Instagram nih, itu adalah channel komunikasi ya, bukan foto gallery seperti zaman dulu lagi. Tadi udah disebutkan kan oleh si Aldo ya, kemarin saya ngobrol bareng Aldo, kemarin private meeting begitu, dia juga ngomong yang sama gitu, jadi tell the story, kemudian build relationship. Jadi Instagram itulah tempat untuk discovery, kata dia, bukan untuk langsung, pokoknya follower banyak gue jualan. Nggak bisa seperti itu lagi sih. Oke, artinya seperti yang Anda tadi sampaikan, kalau followersnya banyak tapi engagementnya nggak baik gitu ya, Jangan such a bilang waste engagement, gitu saya ya. lebih suka relationship, karena engagement bisa tinggi. Tiba-tiba saya posting foto kucing lucu gitu, viral, engagement tinggi, tapi apakah itu ada hubungannya dengan kalau nggak ada gunanya. Oke, jadi relationship ya istilahnya lebih tepat ya. Hubungan, ya. Oke, bisa nggak sih sebetulnya dilakukan shifting dari followers menjadi customer, Pak Denny? Harusnya bisa, itu tujuannya malah. Jadi kalau kita perhatikan development dari Instagram itu sendiri, ketika mereka menambahkan fitur shop misalnya, transaksi tidak terjadi di Instagram, tetapi Instagram adalah tempat discovery, di mana kemudian transaksi terjadi di luar Instagram, bisa di website kita sendiri atau di marketplace. Jadi shifting itu bisa. Nah, pertanyaannya adalah, apakah audiens Anda sudah tahu bahwa Anda itu memiliki produk dan apa kepentingan produk itu terhadap mereka sendiri? Jadi kalau beli produk Anda itu, kenapa sih mereka harus beli produk Anda sementara di tempat lain itu banyak? Jadi story itu yang harus di-build. Nah, problemnya adalah banyak sekali masyarakat kita itu belum paham tentang ini. Itu sih yang menjadi permasalahan sebenarnya. Medianya bisa, tetapi audiens atau pengguna Instagram ini yang belum ready untuk pakai ini. Oke, kalau bisanya bisa, pasti bisa. Dan harus bisa. Oke, jadi bisa kita katakan Instagram ini adalah satu wadah atau media untuk mempertemukan gitu ya. Meskipun nanti tadi menurut Pak Denny sendiri transaksinya itu terjadi di luar gitu ya, bukan di Instagram, tapi memang sekiranya kalau kita punya follower yang memang engagementnya tinggi juga itu sangat penting. Nah, kemudian Pak Denny, Anda melihat karakteristik dari follower sosial media di Indonesia itu seperti apa sih? Saya sih lebih, jadi gini, saya reframe dulu gini.
banyak dari kita sekarang melihat bahwa kalau transaksi e-commerce itu terjadinya di marketplace. Benar kan ya? Jadi penggunaan marketplace begitu tinggi sekali gitu. Tetapi perlu diperhatikan bahwa orang mencari produk di marketplace, ya ini karakteristik orang di marketplace versus di Instagram ya. Orang mencari di marketplace itu kalau sudah tahu produknya, maka dia kebanyakan adalah ngetik. Mau beli A, mau beli tas, mau beli fashion, mau beli baju, mau beli apapun itu, dompet, apa fashion, skincare gitu kan, mau ngetik gitu kan. Nah, kalau produk Anda masih baru, brand Anda masih baru di marketplace, itu gimana caranya orang bisa ngetik? Kan orangnya aja nggak tahu mau nyari apa. Nah, itulah pentingnya menggunakan social media, di mana kita sebenarnya dari pihak brand atau bisnis, kita bisa nge-push ke mereka, nih loh, saya punya produk seperti ini, lihat deh, gitu. Jadi karakteristiknya berbedanya di situ. Di marketplace, orang mencari, sementara di Instagram itu, orang nggak nyari, tidak ada yang orang nyari kayak skincare terbaik untuk kulit kering gitu di Instagram, kan nggak ada kan. Jadi kita yang harus nunjukin, nih loh ada skincare terbaru untuk kulit kering misalnya, kita yang harus nunjukin. Nah itu dimungkinkan dengan Instagram. Oke. Beda ya, karakteristiknya berbeda ya. Yeah. Di sini kita ngasih tahu, yang belum tahu kalau di marketplace adalah orang yang sudah tahu dan mencari. Jadi for me adalah kita masuk dua-dua deh, jangan satu aja begitu. Sayang banget. Walaupun di Instagram udah ada feature shops ya, Pak Denny? Kan orangnya nggak tahu produk kita. Oke. Iya kan, kita nggak nyari kan kayak skincare terbaik untuk kulit kering gitu di Instagram gitu kan nggak. Oke, caranya biar ada shifting yang signifikan dari followers ke customer, itu gimana caranya Pak Denny? Simple, kita nge-build followers itu kan bercerita. Nah setelah bercerita, di setiap post Instagram itu sayangnya tidak bisa dikasih link yang untuk diklik. Jadi link yang bisa diklik itu hanyalah di profile kita di atas gitu, di situ. Maka cara terbaik adalah minta orang untuk klik link di bio menuju ke sesuatu yang kita siapkan. Untuk habis itu kita minta nama mereka, email mereka, nomor WA mereka, kita follow up lewat situ. Dan semua bisnis bisa melakukan hal ini, nggak ada masalah. Yang penting adalah tahu bahwa alurnya seperti itu. Jadi jangan post kemudian klik link di sini ada linknya panjang gitu di post. Diklik nggak bisa masalahnya. Dikasih nomor WA kontak saya, diklik nggak bisa, di copy paste susah. Iya, betul. Jadi yang kita minta adalah klik link di bio, kemudian di bio kita bawa ke sesuatu yang kita minta nama, email, dan nomor WA mereka untuk kita follow up. Baik otomatis maupun manual di situ. Oke, kita bisa naruh link tree juga di bio ya, itu juga agak lebih memudahkan gitu kalau orang sudah mulai tertarik ingin membeli barang yang kita jual, ketika di klik link tree-nya gitu, terus keluar link-link yang kita kemudian jajakan dagangan kita lah. Tapi ini sering terjadi juga nih ketika saya ingin misalnya mengunjungi satu Instagram gitu ya, produk gitu ya, saya mau beli, tapi nggak ada link tree-nya gitu, Mas Wiki dan Pak Denny. Ini kadang-kadang saya jadi malas belanja, emang jadi menyulitkan gitu ya. Tapi Pak Denny, bagaimana sih Anda melihat kemampuan pelaku usaha di Indonesia saat ini untuk memaksimalkan para followersnya? Belum terlalu optimal banget karena mereka masih konvensional mindset. Konvensional mindset tuh gini, saya punya toko, saya punya produk, saya taruh produk saya, silakan datang lihat-lihat dan beli. Itu ya, jadi itu yang menjadi mindset yang konvensional banget. Nah, kalau di dunia digital yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa membawa orang datang. Nah, ini membawa orang datang dengan cerita dan sebagainya, kemudian mengarahkan mereka. Jadi fokusnya adalah gimana kita bisa mengarahkan mereka ke link di bio, klik di sini, belanja di sini dan sebagainya. Itu yang penting sih. Sementara ya itu tadi mindsetnya masih tradisional. Nah, ini yang shifting ini yang diperlukan oleh masyarakat kita sekarang ini. Oke. Pak Denny, Anda tadi menyampaikan bahwa memang belum banyak pelaku usaha kita lah ya yang bisa memaksimalkan potensi followers menjadi customer gitu, karena banyak yang konvensional ataupun banyak yang nggak tahu caranya. Nah ini kan sebetulnya kalau dilihat sebagai sebuah gap, tentunya keberadaan dari Tribelio ada untuk menjembatani kebutuhan tersebut. Nah dengan cara yang seperti apa Pak Denny keberadaan Tribelio ini menjembatani kebutuhan tersebut? Oke, cara paling simpel banget adalah ketika orang harus ngeklik link di bio tadi, terus dibawa kemana itu. Nah, di situ Tribelio memiliki namanya tribeliopage.com, di mana Anda bisa menggunakan tribeliopage.com for free untuk membuat sebuah halaman di situ. Halaman, namanya landing page ya. Namanya halaman, di mana kalau Anda klik di situ, Anda bisa masuk ke halaman tersebut, kemudian meminta orang untuk memasukkan nama, email, dan nomor WA di situ, dan itu akan masuk ke database Anda sehingga Anda bisa follow up mereka. Cara paling sederhananya adalah seperti itu. Jadi Tribelio Page adalah sebuah tools untuk membantu Anda mengubah follower sosial media Anda menjadi prospek atau customer. Ya, jadi sesimpel itu sih caranya. Jadi tinggal Anda pasang konten, minta orang cerita, habis itu kalau orang tertarik, please klik link di bio untuk mendapatkan apa. Nah, flow-nya seperti itu.
Oke, intinya sih memudahkan customer sendiri untuk menemukan landing page yang Langsung di atas kan? Iya, klik, betul ya. sekali. Oke. Ya. Tapi sejauh ini sistem kerjasama dengan kliennya seperti apa? Kemudian jika ada seorang pelaku usaha misalnya ingin menjadi kliennya dari Tribelio ini, caranya juga gimana nih, Pak Denny? Simple, iya. Sederhana sekali, tinggal buka tribeliopage.com aja. Tribeliopage.com, kemudian daftar di situ, semuanya free, tinggal dipakai aja, didesain aja. Kalau misalkan perlu bantuan, bisa langsung ke official.tribelio Instagram. Jadi bisa nanya di situ, tutorial ada di situ semuanya. Oke. Fee untuk partnershipnya itu seperti apa tuh, Pak Denny? Enggak, kalau misalkan mereka cuma membutuhkan sebuah landing page untuk menangkap data klien gitu ya. Jadi mereka meminta kayak mengubah follower jadi prospek gitu, itu free. Nah, tetapi kalau misalkan sudah mulai menggunakan kayak custom domain, harus pakai domain perusahaan, harus pakai Facebook Pixel dan sebagainya untuk kepentingan iklan, nah itu baru bayar. Dan bayarnya cukup murah, per bulan cuma 99.000. Oke. Bulannya 99.000 lumayan murah Iya, ya. ini investasi yang sangat-sangat menarik sih, apalagi Karena untuk biasanya kayak- iklan aja di atas itu ya, jadi it's supposed to be very good. Oke. Yes. Pak Denny, bagaimana Anda melihat bisnis Tribelio sendiri dalam 5 tahun ke depan? Tentunya ini dengan mempertimbangkan shifting dari masyarakat yang mulai sangat-sangat melek sekali untuk melakukan banyak belanja online, kemudian juga digitalisasi dan lain sebagainya. I'm super excited sih sebenarnya sih, karena di sini ada gap ya antara penggunaan sosial media baik itu Instagram, TikTok, YouTube dan lain-lain menuju ke sana, menuju ke mengubah follower menjadi follower dari customer tadi gitu. Jadi saya in 5 years my goal adalah kita sudah bisa membantu seluruh UKM di Indonesia, bisnis marketers di seluruh Indonesia gitu. Bahkan kemarin ada agent insurance, agent property, MLM dan sebagainya itu menggunakan ini karena kita satu-satunya tools untuk membantu mereka mengubah follower menjadi prospek atau customer tadi. Bahkan di Tribelio Page kita juga sudah punya online shop juga. Jadi literally diklik link di bio ada online shopnya, bisa transaksi di situ langsung. Nggak usah pindah kemana-mana, nggak usah banyak saingan. Jadi benar-benar punya Anda sendiri. Gitu. Jadi kan enak banget ya, all in one. Oke, Jadi hopefully bisa ngebantu banyak orang yang kayak dari nol banget, kayak mau jualan modalnya gimana ya? Ya udah tinggal pakai Instagram aja kan, tinggal pakai posting konten, create konten. Let's say Anda punya cerita tentang suka ikan, Anda posting tentang ikan, klik link di bio, habis itu Anda jualan akuarium, jualan ikannya, jualan makanannya dan sebagainya. Jadi very simple banget. Oke, jadi bisa kita katakan ini target dari Tribelio sendiri 5 tahun ke depan bisa semakin banyak membantu pelaku usaha terutama UMKM gitu ya, supaya bisnisnya nih secara nggak langsung ya bisa tumbuh gitu ya, customer semakin banyak. Tapi mungkin untuk mencapai target tersebut, strategi dari Tribelio yang akan dilakukan apa aja sih? Saat ini kami bekerja sama dengan company-company, jadi ya insurance, MLM, kemudian company memiliki banyak Instagram akun, biasanya kadang-kadang kayak brand-brand gede begitu, mereka memiliki banyak Instagram untuk akun-akun cabangnya. Nah, kita bekerja sama dengan mereka lebih dekat lagi. Jadi mereka datang ke kami, kemudian kami membantu mereka untuk mendesainkan landing page untuk mereka supaya optimal untuk mendapatkan dari Instagramnya itu. Jadi follower dari Instagram bisa diubah menjadi prospek atau customer lebih optimal lagi. Jadi kami membantu mendesainkan untuk brand seperti itu saat ini. Baik, oke. Ini menjadi satu insight yang sangat-sangat menarik, apalagi untuk teman-teman UKM yang ingin melakukan shifting digitalisasi begitu ya. Mudah-mudahan memang terus memberikan manfaat untuk teman-teman UMKM dan memberikan manfaat untuk pelaku usaha kita agar cakupan pasarnya lebih luas lagi. Pak Denny, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sukses untuk Tribelio. Sehat selalu. Thank you Mas Vicky ya Mbak Mangi. Ya, terima kasih Pak Denny, sampai ketemu lagi. Oke, menarik ya. Ya,